Hai guys, welcome back to my channel. Kalian pasti familiar dong dengan sapaan ini. Bagaimana dengan istilah endorse? Ya, di video ini kita akan membahas seputar kewajiban perpajakan YouTuber dan juga selebgram. Yuk simak penjelasannya. Menurut data, YouTube dan Instagram termasuk dalam jajaran 5 besar media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Maka tidak lagi mengherankan apabila jumlah YouTuber dan selebgram terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu, apa ya alasan dibalik tingginya minat terhadap pekerjaan ini? Selain memiliki waktu kerja yang fleksibel, kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih besar, alasan lain yang cukup kuat adalah media sosial bisa menjadi wadah untuk memperoleh penghasilan. Wah, jadi semakin penasaran kan bagaimana sih para YouTuber dan selebgram memperoleh penghasilan? Secara garis besar, penghasilan mereka diperoleh dari AdSense maupun endorse yang dipercayakan untuk diperkenalkan kepada publik. AdSense diperoleh dengan cara pertama, menyediakan ruang iklan. Iklan dengan bayaran tertinggi akan ditampilkan di situs. Selanjutnya, akan menerima pembayaran dari AdSense. Pemilik konten juga memperoleh penghasilan atas pemasaran produk sendiri dan dari sponsor. Berikut ini, kita akan melihat beberapa YouTuber yang terkenal di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan selebgram? Selebgram menerima penghasilan dari endorsement. Mereka menjadi influencer yang mempromosikan berbagai produk kepada followersnya dengan membuat konten yang menarik. Fee-nya sangat beragam, biasanya tergantung jumlah followers atau jenis postingan. Lalu, apakah penghasilan tersebut dikenakan pajak? Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan memberikan pengertian penghasilan sebagai berikut. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap penghasilan yang diterima YouTuber dan selebgram ada kewajiban perpajakannya loh. Mau tahu apa aja kewajiban tersebut? Yuk tonton terus videonya. Kewajiban yang pertama adalah pendaftaran NPWP. Berdasarkan Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apa sih NPWP? Berikut adalah pengertian NPWP berdasarkan pasal 1 Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang dimaksud kali ini adalah YouTuber dan selebgram yang merupakan wajib pajak orang pribadi ya. Apa saja persyaratan subjektif dan objektif bagi orang pribadi tersebut? Persyaratan subjektif merupakan persyaratan mengenai subjek pajak yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PPH sebagaimana terlampir dalam tabel. Sedangkan persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan Undang-Undang PPH. Maka, YouTuber atau selebgram yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP ya. Bagaimana jika ada seorang wanita kawin menjadi YouTuber atau selebgram? Kondisi pertama, apabila kewajiban perpajakan wanita kawin digabung dengan suaminya, maka ia menggunakan NPWP suaminya. Kondisi lainnya, apabila kewajiban perpajakan wanita kawin tidak digabung dengan suaminya karena beberapa kondisi sebagaimana terlampir, maka wanita tersebut harus mendaftarkan dirinya sendiri untuk memperoleh NPWP. Bagaimana jika YouTuber atau selebgram adalah anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri. Apabila diperlukan, maka anak yang belum dewasa menggunakan NPWP orang tuanya. Bagaimana dengan YouTuber atau selebgram yang belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif? Apakah bisa mempunyai NPWP? Meskipun belum merupakan wajib pajak, YouTuber atau selebgram tersebut tetap dapat memilih mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun tetap memperhatikan ketentuan ber-NPWP bagi wanita kawin dan anak yang belum dewasa ya. Nah, kalau mau mendaftar bagaimana caranya? Pendaftaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, secara online melalui irek.pajak.go.id. Kedua, secara langsung datang ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal YouTuber atau selebgram tersebut. Ketiga, dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak dan melampirkan dokumen yang disyaratkan lalu dikirim melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP.
Apa saja dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran? Fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi paspor, kitas dan kitab bagi WNA. Kapan seharusnya YouTuber atau selebgram mendaftarkan diri? Apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, YouTuber dan selebgram wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan. Bagaimana jika kewajiban pendaftaran tidak dilakukan? Kepala KPP dan KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan. Setelah melakukan pendaftaran NPWP, selanjutnya apa ya yang perlu dilakukan oleh teman-teman YouTuber dan selebgram? Tentunya, kamu perlu menghitung pajak atas penghasilan yang kamu dapatkan. Bagaimana sih cara menghitung pajaknya? Sebelum kita tahu bagaimana cara menghitung pajak terutang, kamu harus tahu dulu hal ini. YouTuber atau selebgram dapat dikategorikan sebagai pekerjaan bebas, yaitu kegiatan pekerja seni. Sebagaimana diatur dalam Per 17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto, pekerja seni dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak. NPPN dapat digunakan apabila tidak melakukan pembukuan dan memiliki peredaran bruto setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, jadi, apabila teman-teman YouTuber atau selebgram memiliki penghasilan dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar, kamu dapat menggunakan mekanisme NPPN untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak serta melakukan pencatatan atas penghasilan tersebut. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, kamu harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat kamu terdaftar ya. Kita lihat perhitungan pajaknya yuk. Berdasarkan Per 17/PJ/2015, besaran norma yang digunakan oleh pekerja seni adalah 50%. Jadi, untuk menghitung pajaknya digunakan rumus sebagai berikut ya. Berapa sih jumlah PTKP? Berikut adalah daftar PTKP. 54 juta per tahun untuk kamu sendiri, tambahan 4,5 juta per tahun untuk kamu yang sudah menikah, tambahan 4,5 juta per tahun untuk masing-masing anggota keluarga, dan tambahan 54 juta per tahun jika istri bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami. Selanjutnya adalah tarif pasal 17, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Selanjutnya, kita ke contoh perhitungan menggunakan NPPN yuk. Jessica seorang YouTuber dengan jumlah pengikut 3 juta subscribers. Jessica adalah seorang lajang atau jomblo yang bertempat tinggal di Jakarta dan memperoleh penghasilan bruto selama tahun 2020 sebesar 2 miliar rupiah. Sesuai Per 17/PJ/2015, tarif NPPN atas KLU pekerja seni untuk daerah Jakarta adalah 50%. Jessica menggunakan mekanisme NPPN karena penghasilan Jessica yang kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Berdasarkan perhitungan berikut ini, diperoleh jumlah pajak terutang Jessica untuk tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp228.800.000. Apabila teman-teman YouTuber dan selebgram memiliki penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, teman-teman wajib melakukan pembukuan atas penghasilan yang diperoleh ya. Untuk perhitungan penghasilan neto yang berasal dari pembukuan yang teman-teman lakukan akan berbeda dengan perhitungan menggunakan NPPN sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya ya. Penghasilan neto dari pembukuan akan dikurangkan dengan PTKP yang kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Berikut contoh perhitungannya ya. Deddy Komuter, duda yang memiliki anak satu, seorang YouTuber sekaligus selebgram yang memperoleh penghasilan bruto dari AdSense YouTube sebesar 14 miliar, endorse YouTube sebesar 2 miliar, dan endorse di sosial media sebesar 15,5 miliar dalam 1 tahun. Atas penghasilan tersebut, Deddy Komuter melakukan pembukuan dengan penghasilan neto sebesar 21,5 miliar. Karena Deddy Komuter penghasilan brutonya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun dan melakukan pembukuan, maka penghasilan neto yang digunakan untuk penghitungan pajaknya adalah penghasilan neto dari pembukuan. Maka perhitungan PPh terutang Deddy Komuter adalah sebagai berikut. Sehingga jumlah pajak terutang Deddy Komuter adalah sebesar Rp6.347.450.000.
Eits, teman-teman YouTuber dan selebgram jangan kaget dulu dengan jumlah pajak yang harus teman-teman bayar. Karena pajak tersebut belum dikurangkan dengan pajak yang sudah dipotong oleh pemotong. Sehingga terdapat kemungkinan besar pajak yang harus teman-teman bayar menjadi lebih kecil atau kelebihan pembayaran. Apabila teman-teman memperoleh penghasilan atas jasa endorse atau pengiklanan dari sebuah perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang teman-teman terima ya. Nah, atas pemotongan ini, teman-teman YouTuber dan selebgram wajib meminta bukti pemotongan yang dapat teman-teman gunakan pada saat pelaporan SPT tahunan sebagai pengurang PPh terutang kamu. Nah, setelah kita mengetahui jumlah pajak terutang, kita harus melakukan pembayaran pajak ya. Pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh YouTuber dan selebgram adalah PPh pasal 29 yang wajib dibayar paling lambat 31 Maret ya. Pembayaran dan penyotoran pajak dilakukan ke kas negara melalui teller bank atau pos persepsi, melalui ATM, melalui internet banking, melalui mobile banking, atau melalui mesin edisi. Kemudian, untuk melakukan pembayaran pajak, YouTuber dan selebgram harus memiliki kode billing dulu ya. Kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kode billing ya guys. Yang pertama, dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Kedua, melalui teller bank atau melalui kantor pos. Ketiga, dengan mengakses djponline.pajak.go.id. Keempat, melalui layanan internet banking. Dan yang kelima, melalui kring pajak di 1500-200. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan kode billing, YouTuber dan selebgram bisa langsung menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara. Atas penyetoran ini, YouTuber dan selebgram akan diberikan bukti penerimaan negara atau BPN. Selanjutnya, kewajiban pelaporan. Setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Nah, bagi kamu seorang YouTuber atau selebgram, jenis SPT tahunan yang kamu gunakan adalah SPT tahunan 1770 ya. Bingung? Tenang, gak ribet kok. Karena sekarang kamu bisa laporin SPT kamu secara online. Nama kerennya secara e-filing. Caranya gampang loh. Pertama, aktivasi e-fin. Ajukan permohonan melalui email resmi KPP dengan melihat tautan pajak.go.id/unit kerja, serta lampirkan swafoto atau selfie dengan KTP dan NPWP kamu. Selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan data, dan setelah data sesuai, kode e-fin akan dikirimkan melalui email. Setelah mendapatkan kode e-fin, kamu bisa lapor SPT tahunanmu secara e-filing dengan mengakses djponline.pajak.go.id. Kamu harus melakukan registrasi dulu ya. Input data NPWP dan kode e-fin yang telah kamu terima, lalu klik submit. Selanjutnya, isi alamat email, nomor handphone, dan password yang kamu inginkan. Lalu klik simpan. Cek email kamu dan klik link verifikasi yang telah dikirimkan oleh DJP. Dan tara, akun DJP online-mu sudah aktif. Selanjutnya, ikuti panduan pengisian SPT yang telah disediakan dan lakukan pengisian SPT secara benar, lengkap, dan jelas ya. Laporkan SPT tahunanmu paling lama 31 Maret ya, jangan sampai terlambat. Nah, setelah mengetahui kewajiban perpajakanmu, jangan lupa ya untuk melaksanakannya dan jadilah wajib pajak yang patuh. Dengan membayar pajak, kamu ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan negeri ini loh. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara.
Misalnya, pembangunan infrastruktur dan sarana umum seperti jembatan, jalan tol, sekolah, rumah sakit, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta subsidi pangan dan bahan bakar. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Karena pajak kita untuk kita.